Selamat datang di channel Jayanti TV. Di channel ini kami memberikan informasi tentang sejarah dan informasi yang ada di dunia. Terus ikuti channel ini, dengan berinteraksi di kolom komentar dan like. Jangan lupa tekan lonceng dan subscribe untuk bisa terhubung dengan kami. Upacara Pit rakyatnya di Desa Goblek, kenapa tidak dibakar? Asal mula Desa Goblek adalah di wilayah kawasan Danau Tamblingan dan Danau Buyan. Yang memegang tampuk pimpinan saat itu adalah Ida Dalem Tamblingan, Ida Batara Dalem Bahem, yang dibantu para pengabdi serta iringan dan tata dan sebanyak 16 pasek. Pada saat berada di Tamblingan pernah beliau akan melaksanakan upacara Pit rakyatnya atas meninggalnya keluarga beliau dengan proses persiapan sarana-sarana upacara. Namun pada saat hari upacara tersebut akan dilaksanakan layon, mayat, yang akan diupacarai menghilang tanpa jejak dan bekas. Dari keanehan tersebut, upacara Pit rakyatnya dibatalkan. Mulai saat itu beliau berpikir bahwa kawasan Tamblingan adalah kawasan suci dengan prediksi tidak wajar melaksanakan upacara Pit rakyatnya di daerah tersebut, dikarenakan keberadaan tempat suci, pura-pura, yang berjumlah 19 pura yang semuanya tidak memakai penyengker, tembok pembatas. Batas dari semua pura-pura itu hanyalah hutan yang lebat. Dari sekian banyak penafsiran atas keadaan tersebut, kemungkinan besar Desa Tamblingan pindah ke Desa Hindu Gobet, sekarang Desa Goblek, disebabkan 1. Letusan gunung. 2. Banyaknya semut di daerah Tamblingan. 3. Kawasan Tamblingan disucikan. Dalam perjalanan beliau menuju arah utara sampailah beliau di Palemahan, Batu Ngadek, Batu Berdiri. Di sana beliau beristirahat sambil melihat sekeliling dari atas batu yang berdiri tersebut untuk melihat kawasan suci yang dikenal dengan Tanah Selaka. Di tempat inilah kelak distanakan beliau iring, sungsung, yaitu Sang Hyang Aji Sakti dan Sang Hyang Ibu Sakti. Dan kemudian diperintahkan kepada para pengiring beliau untuk meninjau keberadaan sinar di kawasan Pura Batur dan disebutkan di Karangkedas Tanah Selaka. Di sana ditemukan ada yang menjaga kawasan tersebut yang disebut penunggu karang. Lalu penunggun karang bertanya kepada para pengiring Ida Dalem, nyen keajak mai. Dengan siapa kamu kesini? Selanjutnya para pengiring menegur pertanyaan tersebut karena dianggap mengajukan pertanyaan secara tidak sopan. Kembali penunggun karang bertanya, men ken kenang abet metakon. Lalu bagaimana caranya bertanya? Kemudian dijawab oleh para pengiring, kene carane, sape sire sane keiring meriki. Begini caranya, siapa yang kamu antar ke sini? Dijawab oleh pengiring, tiang ngiring Ida Dalem Tamblingan. Kami mengantarkan Ida Dalem Tamblingan. Setelah kejadian tersebut para pengiring menyampaikan kejadian tersebut sekaligus kata-kata dari penunggun karang kepada Ida Dalem. Selanjutnya perjalanan Ida Dalem diikuti oleh para pengiring, Tatadan, menuju Karangkedas, Tanah Selaka, dan menstanakan Ida Sang Hyang Aji Sakti serta Sang Hyang Ibu Sakti. Di Karangkedas yang sekarang disebut Pura Batur yang merupakan pusat Desa Hindu Gobet, Goblek, yang dijaba berdiri pukul selebui. Di sanalah Ida Dalem mengutuk penunggun karang menjadi manusia yang dikenal sampai saat ini sebagai keturunan Pasek Goblek yang langsung ditunjuk sebagai juru sapu, tukang bersih, di Pura Batur. Setelah itu setiap warga masyarakat yang akan melaksanakan upacara pancayatnya agar matur piuning kepada Sang Hyang Aji Sakti dan Sang Hyang Ibu Sakti dengan tujuan memohon restu agar pelaksanaan upacara berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Selanjutnya Ida Sang Hyang Aji Sakti dan Sang Hyang Ibu Sakti memerintahkan kepada Ida Dalem agar Ida Dalem mendirikan stana, pelinggi, Ida Batara Sipa, diantaranya 1. Stana, pelinggi, Ida Batara Sipa di Kajakangin, Tenggara. Di sana beliau berstatus purusa yang sekarang dikenal dengan Pura Siwamuka Bulakan. 2. Stana, pelinggi, Ida Batara Sipa di Kelot Kangin, Timur Laut. Di sana beliau berstatus pradana yang sekarang dikenal dengan Pura Siwamuka Suwukan. Dengan asumsi pendirian ini dinyatakan bahwa semua anggota masyarakat dan para pengiring blok polos bodoh dan lugu. Biar mudah dikemudikan hari melaksanakan upacara pancayatnya memohon tirta yang sudah jadi, puput, dan yang harus memohon tirta tersebut adalah keturunan dari Ida Dalem, selain itu tidak boleh.
Keturunan Ida Dalem yang dimaksud adalah yang dikenal sampai saat ini dengan Pengrajek Dalem, Ida Bagawan Mancawarna. Di masing-masing pura Siwa Muka tersebut sudah ada tirta sebagai berikut. Tirta Pradana Pati, di telaga sebelah kiri. Tirta Pradana Urip di telaga sebelah kanan. Dari kedua tirta tersebut terdiri dari 3 bagian menurut upacara yang akan dilaksanakan, diantaranya. Untuk melaksanakan upacara Dewa Yatnya dan Buta Yatnya bernama Tirta Wanyuriris. Untuk melaksanakan upacara Manusa Yatnya dan Siyatnya bernama Tirta Trijati. Untuk melaksanakan upacara Pitra Yatnya bernama Tirta Kretik Neswewalu. Dari unsur Pilunas, memohon, tirta ini oleh para penungsung dan pemeluk adat dalam Tamblingan dikenal dengan pemeluk Siwaniskala. Dan sebagai pengelingsir adat yang berhak lunasang, memohonkan, tirta adalah Pengrajek Dalem, Ida Bagawan Mancawarna. Berdasarkan anugerah di atas, bagi pemeluk serta penungsung adat dalam Tamblingan dalam melaksanakan upacara semua dipuput dengan tirta. Karena tata cara tersebut telah diturunkan oleh Ida Dalem dan juga dikenal dengan tata cara Megama Tirta. Dari hal tersebut apa alasan di Goblek tidak melakukan pembakaran mayat pada upacara Pitrayatnya? Untuk pelaksanaan upacara ini juga dikenal dengan upacara Mekelin. Seandainya melakukan pembakaran, bagi warga yang melakukan upacara yang diwajibkan untuk merias tista pura-pura yang ada di kawasan dalam Tamblingan. Walaupun upacara Pitrayatnya dipuput dengan tirta, tidak terlepas dari tata cara adat dan agama yaitu Brahma, Wisnu, Iswara sebagai muncarang puja atau mantra. Brahma sebagai api, kukus, asap, untuk memohon kepada yang disembah. Wisnu sebagai tirta suci untuk sarana pemuputan upacara. Nah, tata cara tersebut dikenal dengan tata cara Megama Tirta dengan pelaksanaan mantra numandang. Dengan arti mungkah hari ini dalam kurun waktu 3 atau 5 hari upacara yang dilaksanakan selesai. Adapun dalam upacara Pitrayatnya Tirta Kretik Neswewalu tersebut terdiri dari 1. Tirta Pengelukatan 2. Tirta Pengentas 3. Tirta Penyuwargan 4. Tirta Pengiriman 5. Tirta Prelina 6. Tirta Pembersihan. Dari semua paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa mengapa di Goblek proses upacara Pitrayatnya tidak dibakar adalah karena desa Goblek, Munduk, Gesing, Umajero, Catur Desa, merupakan desa penghulu dan di sana berdiri banyak pura setingkat dengan Danghayangan, untuk menghindari agar tidak terkena imbas kekotoran dari upacara Pitrayatnya itu sendiri.